Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanillah wa lisyafati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan li mu'allifi hadzal kitab ala la masyashan min sunnah qabrani wa biniyatil futuh wal munuh wa rusum salahil jasadi wa ruh bisiri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Fatihah sekali lagi. Kita niatkan untuk anak, cucu dan keturunan kita. Semoga Allah jadikan anak, keturunan, cucu yang soleh-solehah. Ya Allah, yang tinggi derajatnya dunia akhirat, selamat hidup dunia akhirat, mulia hidupnya dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sholihah bi niyatil qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Fatihah sekali lagi. Kita niatkan mungkin di antara jamaah kita, di antara keluarga kita, sanak famili kita yang diuji dengan satu penyakit, semoga juga keberkahan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan badannya kita semua yang sehat terus dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada waktunya kita harus berpisah dengan dunia yang fana ini, Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sholihah bi niyatil qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Mujibatul ghusli sittatun. Bermula yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Kita masuk kepada 6 hal yang menyebabkan kita menjadi wajib itu untuk mandi. Kemudian nanti banyak permasalahan, misalnya gimana rubah yang baknya cuma kecil deh, orang pada bingung. Kemudian kalau udah mandi janabah wudu lagi kagak kan gitu. Atau yang ibu-ibu bingung udah ngelahirin nipas, nih kapan mandinya gitu. Ada yang dipaksa sama suaminya suruh mandi juga, padahal nanti ada caranya. Mujibatul ghusli sittatun. Bermula yang mewajibkan mandi itu 6. Ilajul hasyafati fil farji. Pertama, memasukkan hasyafah pada farji. Wa khurujul maniyyi. Dan kedua, keluar sperma. Wal haidu. Dan ketiga haid. Wan nifasu. Dan keempat, keluar darah habis beranak. Nah, ini bahasa Melayu tinggi ya Pak, saya ngikutin di sini. Wal wiladatu. Dan kelima, keluar anak, beranak maksudnya ini. Wal mautu. Dan keenam adalah mati. Furudul ghusli isnani. Bermula
Fardu mandi itu ada dua. Baik, wallahu a'lam. Jadi ini 6 hal yang menyebabkan orang menjadi wajib untuk mandi. 1. Yang kedua, 5 itu hanya berlaku bagi orang yang masih hidup. Yang 1, yang ke-6 hanya berlaku bagi orang yang sudah mati. Jadi yang mati nanti juga wajib. Makanya yang mau mati siap-siap biar tahu. Dan ada beberapa yang hanya berlaku bagi wanita tapi tidak berlaku bagi laki-laki. Yang pertama yang menyebab atau juga berlaku bagi keduanya, laki dan perempuan. Yang pertama yang menyebabkan mandi itu adalah ilajul hasyafati fil farji, masuknya hasyafah pada ini majelis mulianya, maaf, bukannya porno tetapi memang ini harus disebutkan gitu. Masuknya hasyafah, ya, hasyafah kepala zakar laki-laki kepada farj, walaupun belum penuh. Kalau sudah bertemu bahkan dalam satu kitab maka situ sudah terkena kewajiban mandi, sekalipun tidak keluar sperma, ya. Atau bahasa sederhananya yang pertama itu adalah berhubungan badan, baik secara halal maupun tidak halal. Kalau sudah bersenggama berhubungan badan, baik secara halal maupun tidak halal, tetap dia harus mandi. Yang halal ya proses nikah. Ada juga yang tidak halal, yaitu prosesnya tidak menikah. Banyak sekali kan sekarang ini yang disebut MBA, Married by Accident gitu ya, kecelakaan. Masya Allah, ini kesian ya, orang lagi jatuh kayak begitu. Yang nomor 1, Pak, tutup aibnya serapat-rapatnya. Jangan satu kampung ada orang kepleset dalam perzinahan, satu kampung tahu semua. Jangan, tutupin tuh aibnya. Kalau perlu anaknya juga hasilnya jangan sampai tahu. Kasihan orang ini sedang dalam musibah, ujian, kepleset dalam sebuah kemaksiatan. Tolongin, jagain aibnya. Yang kedua, tuntun untuk bertobat kepada Allah. Gitu ya. Kasihan orang-orang lagi dalam kepleset dalam kemaksiatan, malah jadi gunjingan satu kampung semuanya. Jagain. Ingat, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Kalau orang sembunyikan aib seseorang, nanti Allah tutupin aib kita pada hari kiamat. Jadi belajar ya. Kita udah pada ngaji nih, harus beda mental, sikap, adab, akhlak kita dengan orang yang nggak ngaji. Terutama apa? Akhlak dan hati kita, Pak. Jangan gampang marah, jangan gampang baperan, jangan gampang pundungan, jangan cepukan katanya. Iya, melihat sesuatu yang keluar, kalau hatinya cakep, melihat kejelekan aja yang keluar kebaikan. Tapi kalau hatinya jelek, melihat kebaikan yang keluar adalah keburukan. Ini sekarang caci maki, bahasa-bahasa yang kadang-kadang itu dilakukan oleh orang yang pakai simbol-simbol Islam. Kita jadi ngeri deh. Ya Allah, itu pakai simbol Islam, kadang-kadang kok kayak begitu. Jadi apa ya? Kemana itu pakaiannya? Pakaian itu kan juga harus menutupi gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak sah, baik yang sah maupun baik yang halal maupun tidak halal, tetap harus mandi. Kemudian baik pada tempatnya maupun bukan pada tempatnya, tetap juga harus mandi. Nauzubillah, misalnya zaman sekarang banyak banget orang yang apa ya, disebut homoseksual. Makanya kanjeng Nabi ini luar biasa, Pak. Kalau nabi-nabi yang lain kemaksiatannya satu, Nabi Lut pembangkangannya adalah homoseksual. Nabi Lut liwat, doa habis. Nabi ini, cuma satu. Tapi kanjeng Nabi ini hebat, apa? Seluruh kemaksiatan yang ada pada umat-umat Nabi terdahulu berkumpul pada umat Rasulullah. Bayangkan,
Apa yang nggak ada kemaksiatannya di kita umat Rasulullah? Ada liwat, ada yang bikin berhala, ada, ini semuanya ada. Tapi nanti syafaat kanjeng Nabi yang ditahan. Kalau yang lain udah habis. Ya Allah begini-begini hajar banjir. Ya Allah begini-begini batu diker. Ya Allah begini-begini. Tapi kalau kanjeng Nabi entah, pada saat kita membutuhkan, umatnya membutuhkan, maka datang pertolongan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti. Itu kan bukan pada tempatnya tuh yang disebut dengan sodomi, tetap dia harus mandi. Enggak sama orang, sama binatang juga sama. Ada nggak yang begitu? Ada aja Pak. Zaman sekarang udah edan. Akhir zaman, kemaksiatan terang-terangan. Dia begitu berhubungan badan dengan binatang, tetap juga harus mandi. Jadi baik secara halal maupun tidak halal, baik manusia sama enggak manusia, baik pada tempatnya atau bukan pada tempatnya, tetap dia juga harus mandi. Wa khurujul mani. Yang kedua adalah keluarnya sperma, baik sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya mimpi itu kan nggak sengaja tuh. Pokoknya asal keluar aja. Nah itu mewajibkan untuk mandi. Jadi mandi kita langsung. Jadi jangan ribet-ribet cuman fikih itu untuk mempermudah Pak, bukan untuk mempersulit. Kadang-kadang untuk masalah fikih orang jadi bertengkar, jadi kagak karu-karuan. Fikih itu sebenarnya untuk mempermudah. Makanya kalau orang udah agak sedikit tahu ilmunya agak nyaman. Nanti kita akan jawab ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah cuci menggunakan mesin cuci. Karena nanti mencuci ada dua Pak, ada mensucikan, ada membersihkan. Ada mensucikan, ada membersihkan. Wal haidu, dan ketiga adalah haid, hanya berlaku bagi laki-laki, bagi perempuan. Wan nifasu, dan keempat keluar darah sehabis melahirkan, itu darah nifas. Harus tuntas darah itu, baru nanti mandi. Kalau ada nanti orang yang begitu melahirkan tiris banget, nggak ada darahnya, nah, baru nanti mandi beranak gitu. Wal wiladatu, dan kelima adalah mandi setelah wajib mandi setelah melahirkan. Wal mautu adalah mati. Nah ini masalah haid, masalah melahirkan, masalah nifas. Bagi ibu-ibu dulu ada tuh jamaah datang, ada cerita karena dia ngaji fikih secara detail begini, mungkin nggak ada catatan-catatannya tuh. Jadi saya dulu Ustaz waktu anak pertama mandi, ngelahirin, habis ngelahirin saya dipaksa mandi. Karena hal yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Habis mandi kan saya masih ada darah, itu yang namanya darah nifas. Padahal udah salah tuh. Dalam keadaan begitu sudah nggak boleh mandi, itu haram. Perempuan haram. Dimandi, mandi lagi. Habis mandi nifas selesai dia mandi lagi, jadi sampai berapa tuh? Udah gitu nggak lama head, habis head mandi lagi, mandi pun caranya begini Pak, Bu, terutama ya nanti kalau ya, jangan ke mungkin udah pada punya cucu, nanti jatuhnya ke anak, misalnya. Kalau habis melahirkan, memang ada kewajiban mandi, tapi ketika itu kalau memang masih keluar darah yang disebut dengan darah nifas, nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi, haram. Entar selesai tiris, habis itu darah nifas. Biasanya 40 hari itu umumnya. Makanya bapak-bapak kalau istri lagi melahirkan, beli aja Indomie. Sehari satu gitu. Indomie habis selesai berarti. Gitu. Nah, baru setelah itu mandi, niatnya cukup. Niat sih bebas, bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa apa aja. Kalau nggak bisa jangan dipaksain juga bahasa Arab.
Kan lucu ada yang nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Bukannya mandi Allahu Akbar. Kasihkan gitu ya. Jadi malah takbir dia. Allahu Akbar. Jadi sejak ku niat mandi hadas besar selesai, Pak. Nggak usah direpotin karena kan niat itu di hati. Mahal niat mahalluha fil qalb. Ketikin aja dalam hati, saya mandi hadas selesai. Mau rapinya ya boleh. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Selesai, kelar. Gitu. Niatnya atuh. Misalnya bapak nih sebelum subuh sama ibu ya, berhubungan badan. Si istri kan janabah berarti, junub kan? Junub. Begitu mau masuk subuh, dia belum pengen bersih-bersih. Begitu mau bersih-bersih, belum mandi nih. Begitu mau bersih, head. Ya udah jangan mandi. Kenapa? Kan lagi haid tuh. Terusin aja sampai headnya kelar, baru mandi. Niatnya nggak usah pakai dua-dua. Udah niatnya mengangkat hadas besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Selesai. Oh gitu. Jadi kesian juga tuh mama tuh. Habis ngelahirin luar biasa. Masya Allah. Ini catatan buat wiladah melahirkan. Catatan buat melahirkan. Saya ingat di situ ada catatannya, melahirkan baik secara normal maupun tidak normal. Melahirkan secara normal maupun tidak normal. Yang normal beranak beneran tuh. Yang nggak normal apa namanya? Sesar. Tetap mandi. Dan itu keluar darah nifas juga. Kalau nggak ada baru langsung mandi beranak tuh, ya, langsung mengangkat hadas besar. Jadi walaupun sesar tetap mandi. Ataupun bayi maupun calon bayi. Bayi beneran tuh, udah 9 bulan 10 hari kelar. Ada juga yang calon bayi yang disebut dengan keguguran. Mandi juga. Mandi juga. Terkena kewajiban mandi juga. Jadi jangan mentang-mentang sesar, enggak, pokoknya keluar beranak, keluar bayi. Mau dari mana kayak jalannya, kali dilepein tetap mandi, nggak ada. Jadi baik secara normal maupun tidak normal, itu juga terkena kewajiban mandi. Tapi cara mandinya tadi Pak, kalau memang selesai dia melahirkan dia keluar darah yang disebut dengan darah nifas, jangan mandi dulu sampai selesai. Kecuali habis melahirkan tiris kagak ada darah sama sekali itu dari kemaluannya, maka dia langsung mandi. Tapi kalau keluar udah berarti dia udah habis melahirkan, wajib mandi tuh. Kemudian nunggu darah nifasnya habis baru mandi. Niatnya jangan pakai sekali mandi aja. Kapan mandinya? Entar darah nifas udah habis baru mandi. Niatnya cukup sekali. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Enggak pakai Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Fardhon lillahi ta'ala. Ya. Kalau nggak bisa sejak niat mandi hadas besar karena Allah. Masya Allah. Nah ini hal-hal yang berkaitan banyak sekali di masyarakat kita, masalah mandi dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau udah mandi hadas kecil ke bawah nggak? Pakai wudhu lagi nggak perlu Pak. Nabi waktu ditanya gimana, mau cara gimana lagi, kata Nabi, ini udah paling cakep. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, kana Nabi la yatawadda ba'da ghusl. Habis mandi Nabi habis mandi hadas besar nggak berwudu lagi. Jadi begitu selesai mandi hadas besar, di sini niat kemudian mandi meratakan air. Nah nanti nih hati-hati pakai sampo, jangan-jangan pada pakai sampo akhirnya pada nggak sah mandinya nih. Bukannya benar pakai sampo jadi benar pakai salah, akhirnya jadi nggak benar. Kita belum bicara fardu mandi. Ini hal yang mewajibkan mandi dulu. Hal yang mewajibkan mandi tadi ada 6. 5 bagi yang hidup, 3 bagi perempuan, 2 bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama tadi berhubungan
badan, baik secara halal maupun tidak halal. Yang kedua, baik pada tempatnya maupun bukan pada tempatnya. Yang ketiga, baik ambil orang ataupun bukan orang, hewan misalnya gitu. Alhamdulillah min dzalik. Itu tetap wajib mandi. Kemudian yang kedua adalah nifas, keluar sperma, maaf ya, misalnya baik itu dalam keadaan mimpi maupun tidak, maka dia tetap juga harus mandi. Yang ketiga haid, yang keempat kemudian adalah nifas, haid bagi perempuan, nifas darah yang keluar setelah melahirkan, kemudian wiladah melahirkan, yang keenam adalah mati. Makanya laulal ahya lahalakatil amwat, kalau bukan karena yang mati celaka orang yang hidup. Siapa yang mengurusin dia? Yang ngurusin. Nah ini. Kemudian furudul ghusli isnani, bermula segala fardu mandi itu dua. An-niyatu, pertama niat, wa ta'mimul badani bil ma'i, dan kedua adalah meratakan badan dengan air. Ini mandi begini doang. Jangan terlalu ribet-ribet orang. Mandi begini doang. Kalau enak punya kolam renang tuh, mandinya mana duluan terserah, ente mau pala dulu boleh. Nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbar fardun lillahi ta'ala, satu jugur. Boleh enggak? Boleh. Ini secara umum yang fardu dulu nih, kita belum bicara yang sunnah. Jadi begini dulu Pak, yang penting pertama niat, yang kedua air mesti rata dari ujung kepala sampai ujung kaki, harus kena semua rambut, selesai. Kalau sunnah ya nanti cuci tangan, kemudian bersih cebok gitu ya, kemaluan pakai sabun dan sebagainya, berwudu, baru mandi, tayamun tangan kanan yang sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Begitu sunnahnya. Ala kulli hal, yang penting dua saat ini harus niat, banjur, selesai. Air, kemarin kita air udah ngebahas. Itu gimana bak-bak yang pada sempit-sempit kecil-kecil? Di mana masalahnya? Tinggal pakai doang. Air mustakmal. Air mustakmal itu bukan air yang dikobok, Pak. Air mustakmal itu air yang dipakai setelah bersuci. Begitu baru muka tetesannya, itu namanya air mustakmal. Kalau air yang di ember, ini kita dari kecil ngajinya begitu. Aneh dulu ngaji begitu aneh belajar lagi. Masya Allah, kita tidak memahami definisi yang mustakmal itu. Air mustakmal adalah air yang telah dipakai untuk bersuci. Ember kekobok nggak masalah. Kalau air kekobok itu disebut mustakmal. Ente tahu nggak definisi mustakmal? Mustakmal itu adalah air yang telah terpakai untuk bersuci. Cuci muka tetesannya itu namanya mustakmal. Tetesan terakhir tuh. Tetesan terakhir namanya mustakmal. Makanya tayamum itu cara mengusapnya ada apa? Nanti kita akan masuk ada 3 Pak, di bagian sini, bagian sini. Cara mengusapnya itu jangan sampai semuanya nanti jadi udah kepakai namanya mustakmal. Nanti tayamum ada nih di sini debunya, di sini. Nanti ada cara tayamumnya. Nggak masalah itu air sebak. Untuk kecipratan, aduh antum terlalu berlibat-libat di dalam berfikih. Kalau pakai dasar asli hukum air di dalam Al-Quran bahwa air itulah tohuron. Ada tohir, ada tohur, beda. Ada kafir, ada gofur, syakir, syakur, beda tuh. Itu orang yang mengerti nahu beda. Tohur itu berkelanggengan, dia punya kesucian. Sampai begitu, makanya nanti ada ulama bilang, alah dasar air semuanya suci. Begitu. Nggak ada begitu-begituan karena air itu langgeng. Tohur, lihat Al-Quran, tapi begitu. Cuman ulama fikih nanti dikaji lagi, beda lagi kayak ulama fikih. Asiknya begitu belajar fikih. Jadi udah yang kecil. Oh takut kecipratan, jongkok mandinya. Jadi kehabisan pikiran. Udah selesai. Apa lagi?
Masalah kecipratan nanti berdebat lagi ulama. Dia percikannya itu kayak seperti apa kalau dia nanti berbuat tinta berubah nggak tuh air itu? Apa begitu ulama? Tapi kita jangan diribet-ribetin masalah fikih Pak. Udah ini boleh nggak air suci? Selesai, suci mencucikan selesai. Kalau percikannya dia atur sendiri deh teknik. Tik peror, tatik perorangan, mundur sedikit, jongkok kayak begitu, selesai. Kalau dibilang air yang kekobok itu adalah air mustakmal, itu yang pada punya pemadasan batal semua itu dong. Air padasan tuh zaman dulu kan nggak ada macam-macam, lubangnya ditutup pakai sendal. Ya, kita ngantri nih, dia wudhu supaya air nggak boros, ditutup sama dia tangan. Kena nggak tuh air? Hah? Jadi kena, nah, jadi air mustakmal dong kalau begitu. Nggak begitu. Cuman karena mungkin dia waktu ngajinya ngantuk, begitu kita tutup tuh air padasan, gantian kan, butuh, aneh nggak tutupin tuh pakai sendal jepit, biasa dulu kan sendal jepit tutup. Kita tutup begini, dia bilang, ya itu aja di mustakmal, ya ilah PA banget ya orang, ya udah ngajinya tidur kali ini, jadi nggak masalah, simpel aja. Habis mandi janabah, udah sholat selesai. Kecuali pada saat kita selesai mandi, antum mau sholat kentut, batal wudhu. Tapi begitu selesai mandi, nawaitul ghusl fil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala, mandi jebur selesai, sholat selesai, nggak pakai wudhu lagi, kan udah keangkat semuanya tuh. Karena Nabi ketika selesai mandi, kata sahabat tidak berwudhu lagi. Selesai fikih santai aja. Jadi tapi jangan kaget, namanya fikih kan al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa itu adalah pemahaman. Antum akan menemukan begini. Paling hebat ya paling mudah nanti Imam Malik, Imam Hanafi. Yang agak detil itu Imam Syafi'i. Yang agak detail itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Malik cukup ambil di sini, ketika selang pada di sini tayamum cukup sampai di sini selesai Imam Syafi'i. Imam Malik. Ini kita lagi bicara hal Syafi'i. Ketika antum nanti keluar banyak begini-begini, jangan kaget, itulah fikih. Pakai yang termudah aja Pak. Jangan ada ribet-ribet banget masalah takbir, ada kayak jadi wiswas orang. Karena nggak yakin sama ilmu. Takbir lagi begini dan sebagainya, sampai suaminya maksa istrinya harus mandi habis melahirkan padahal darah masih keluar, nggak boleh. Habis main berhubungan badan tadi yang ngejelasin, begitu menjelang dia mau bersih belum sempat mandi keluar haid, nggak boleh mandi yang bekas tadi berhubungan badan, nggak boleh. Karena Pak dalam keadaan haid haram, hukumnya malah haram. Belum suci kok mandi, nggak boleh. Ntar udah selesai baru cukup satu niat, nggak perlu kemarin junub kemudian haid, nggak perlu, cukup nawaitul ghusla fil hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, selesai. Nah ini yang hal yang kayak begini banyak di masyarakat, tapi kebingungan masalah bak kecil begitu. Udah kalau sekarang orang Nabi wudu aja cuman pakai air segini selesai Pak. Air aqua boleh nggak? Boleh. Air aqua asalnya mata air nggak Pak? Dari air mata air yang jernih, yang keluar dari bawah sama keluar dari atas. Air hujan sama air mata air keluar dari bawah. Jadi boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi jangan terlalu diribet-ribetin untuk masalah bikin masuk ke pos. Simpel Pak. Selama ada imamnya selesai. Dulu bukan banyak ada datang orang, bagaimana nih Ustaz tolongin saya sudah saling mencintai sama seorang janda, saya mau nikah, cuman walinya nggak kasih izin dan sebagainya. Ada nggak caranya Ustaz? Ada, fikih ngasih solusi, cuma jangan dikasih tahu sekarang, ntar pada ngelakuin repot. Tapi ada mencegah dalam sebuah perzinahan. Nanti adakah solusinya? Islam, fikih, selalu ulama kita memberikan berbagai macam solusi-solusi.
insyaallah. Nah, jadi mulai saat ini bismillah. Tetapi nanti kalau kita misalnya bapak maaf ya, itu kalau yang tadi antum begitu selesai mandi janabah nggak perlu lagi berwudu. Itu kalau antum baca di kitab Fathul Muin ketemu. Dalam kitab Fathul Muin, kitab yang lebih tinggi lagi, kitab yang cukup bergengsi di kalangan pesantren. Untuk ukuran seorang ustadz di kalangan pesantren minimal banget ngerti tentang Fathul Muin. Syarahnya I'anatul Thalibin. Syarahnya tuh I'anatul Thalibin, itu syarahnya. Wah, itu hampir itu sudah fikih perbandingan mazhab, muqarrirul mazhab. Wah, boleh dan jadi ini hal-hal yang harus kita pahami. Dan yang kedua yang itu adalah al-maut. Yang keenam, ketika orang meninggal maka itulah fungsinya kita disebut dengan fardu kifayah. Jangan sembarangin dalam mandiin mayit, jangan kasar, dan nggak boleh orang mandiin mayit harus punya adab. Nggak boleh menceritakan apa aja yang dilihat pada si mayit, ente nggak boleh tuh ceritain. Ente nggak boleh ceritain. Sama macam tukang pijit tuh. Tukang pijit kan yang nggak dia lihat, yang nggak orang lain lihat, dia lihat badan kita tuh tukang pijit. Nggak boleh diceritain itu. Nggak boleh. Apalagi juga orang yang memandikan mayat. Kadang-kadang dia punya rasa nggak enak, bau nggak enak, nggak boleh. Tutup aib si mayat itu, ditutup serapat-rapatnya. Jangan sampai diceritain. Makanya penting buat kita Pak mempersiapkan kehidupan kita nanti setelah alam dunia ini, pertama alam barzah. Ya Allah, kemarin saya biasanya HP saya matikan kalau saya pergi hari Sabtu itu. Saya berangkat ke Sukabumi, HP memang sudah mati. Saya jarang hidupin HP, paling kontrol ada nggak masuk ke pesantren. Begitu sampai rumah malam, subuh ngajar lagi. Sampai malam saya coba buka, ternyata masuk. Ya bukannya murid dulu, cuma pernah ngaji begini sama aneh. Awal dah. Ustaz doain istri aneh meninggal. Masya Allah. Padahal itu si laki lagi sakit, dirawat, bininya jagain. Bininya tiba-tiba muntah darah, mati di tempat. Malah yang jagain yang mati. Maka jangan sering jagain orang sakit dan mati. Masya Allah. Itu penyakitnya autoimun Pak, macam-macam sekarang penyakitnya. Autoimun itu kelebihan imun. Adiknya mulutnya nggak bisa ngeluarin air liur karena autoimun. Yang diserang mata sama mulut. Matanya hampir setiap itu harus dikasih air mata karena kering, nggak ada air matanya. Mulutnya nggak bisa ngeluarin air liur, jadi kering terus. Bilangnya mudah-mudahan Allah. Katanya belum ada obatnya, tapi anak bilang likulidain dawaun, kecuali dua, mati ame pikun. Nggak ada obatnya, tapi semua penyakit ada obatnya. Gitu, insya Allah ada. Dia kalau dia pengerasan otot-otot jantung dan sebagainya tuh, orangnya putih bersih, jadi agak sedikit gelap. Karena itu lagi jagain istrinya, tiba-tiba istrinya muntah darah. Jam 12:30 malam Sabtu, 1:30 berarti Sabtu dini hari dinyatakan meninggal. Masya Allah, mana bilang umur masih muda, jauh mana umur. Masya Allah. Saya cuma termenung kafabil maut wa iza. Cukuplah kematian sebagai sebuah nasihat bagi kita. Ya Allah, ini kita dulu kayak gini Pak, ya bukan buat pintar, buat ini enggak deh. Pertama kita niatnya untuk silaturahim, biar kita bisa silaturahim, saling guyup, ketemu gitu. Yang kedua niat kita memakmurkan masjid. Yang ketiga mudah-mudahan di akhir senja kita ada sedikit kebaikan yang masih kita lakuin. Ada deh, jangan sampai kakak gitu. Ini kita datang duduk, masya Allah pahalanya ini gede Pak. Ini orang pilihan, bukan maunya bapak sekonyong-konyong, tapi ada gerak keinginan Allah yang menggerakkan kita untuk ada di sini. Apapun alasannya, kita ada di tempat yang sangat mulia ini.
Masya Allah. Bersyukur kita ini. Baca Quran. Ayo yang bisa baca Quran, yang nggak bisa belajar. Di rumah ada Pak. Di sini kan ada juga di rumah. Itu 40 sampai 50. Kita punya PAUD. Bukan PAUD tapi PAUD. Pendidikan Al-Quran usia lanjut. Kalau lagi ngasih tahu huruf kadang-kadang di bawah gigi depan Pak, giginya metik gitu. Tapi girang aja, semangat Pak. Kita jadi jam 8, setengah 8 udah pada datang. Santri juga baru mau makan malam, dia udah pada nongkrong, udah datang semuanya. Udah ngopi, mulai sampai jam 2, maaf jam 12. Ibu-ibu begitu juga, hampir 40 orang tiap malam Sabtu. Dari maghrib, habis maghrib setengah 7 selesai jam 8 setengah 9. Sama, ada yang dari Abata, ada yang udah Al-Quran. Saya cuma ingin ngajak, ini pahalanya gede loh. Tapi ada sampai udah putus asa. Ya Allah Ustaz, saya nggak bisa. Jangan putus asa. Orang yang baca Quran terbata-bata punya pahala 2. Punya pahala 2. Pahala membaca sama pahala usahanya. Kata dia, kalau gitu saya nggak bisa aja Pak Ustaz. Ya nggak begitu juga. Nggak begitu. Nanti ada lagi makom orang yang lancar baca Quran. Kenapa 1 huruf 10 kebaikan? Ayo. Nggak usah banyak-banyak atau sehari seberapa, 1 juz, nggak mampu setengah juz, nggak mampu seberapa. Apa sih beratnya? 1 juz 1 jam Pak, buat orang yang paling standar bacanya 1 jam. Nggak bisa sekali duduk ya, di cicil aja. Atau setengah juz 10 lembar, atau seberapa juz 5 lembar, atau paling nggak 1 lembar dah. 1 ayat kebangetan. Yasin, shadaqallahul azim. Wah benar-benar dia orang. Kebangetan. Ini nggak apa-apa ya, cuman ya abang amat ya begitu ya, tanggung gitu. Ya Allah, coba nih mulai hari ini istiqomahin Pak, kebaikan. Kalau buat masalah fikih di YouTube udah banyak, cuman bukan bisanya, tapi kumpul dan duduknya kita menjadi syiar ini masjid. Itu aja. Kita bilang bahwa kapan lagi Pak? Iya Ustaz, alhamdulillah saya cuma dia udah ada, saya tinggal sini 40 tahun, cuman begini-gini doang. Sekarang saya bisa ngobrol pas di pengajian. Coba 40 tahun jadi tetangga cuma. Nah, gitu-gitu doang. Begitu ini kopi bar, ini bar. Masya Allah, majelis kebaikan. Emang pilihan, nggak apa-apa, bersyukur. Jangan iri sama orang yang nggak ngaji. Ngaji udah ikhlas pasang badan. Jangan juga ngaji. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayahul Hidayah, orang ngaji yang pertama kali harus ditanamkan adalah niat yang benar. Niatnya karena Allah. Udah. Ini kadang-kadang ngebandingin guru, ngebandingin majelis, ngebandingin ini, ngebandingin itu. Kok jadi begitu orang pada ngaji? Ngaji itu yang efeknya kira-kira berkah apa enggak? Tahu lihat berkah ngaji apa enggak? Ada enggak motivasi dalam diri kita untuk lebih bagus meningkatkan ibadah kepada Allah? Itu. Kita ngaji nih, ada enggak perubahannya? Kalau enggak ada, paksakan Pak. Harus diriyadhahkan. Maka kalau kata orang tasawuf ada disebut riyadhah. Riyadhah itu enggak usah yang antum macam-macam toriko ini toriko. Udah on the track aja. On the track, ibadah asik, lempengin hati, cakepin. Masuk sahabat, kata Nabi sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Datang kucuk sholat. Besok begitu lagi kucuk, akan datang dia lagi muncul. Dari tampangnya kagak ada kelihatan solehnya dah. Dari pakaiannya, tampangnya gedekin. Makanya orang soleh ditampang juga, tampangnya soleh. Katanya jangan lihat ditampang lah, tampang bisa menipu. Saya kan kelihatannya soleh kan, padahal toleh. Kelihatannya si alim, padahal jahil. Ini action doang, apalagi sekarang beli aja titel, banyak orang pintar. 3 kali, apa nih istimewanya? Izin, tes, main, minum,
Nggak boleh lebih dari 3 hari kalau yang bertamu nginepnya ya. Kalau di hotel boleh asal punya duit. Ini saudara nggak boleh 3 hari. Dia pengen ngintek kalau kata orang Batak, bener ya bahasa Batak ngintek ya. Betawi, dia pengen ngintip nih apa nih istimewanya. Ya Allah, dilihat tahajud kadang-kadang Pak. Itu juga kalau kebangunan dia pengen pipis, kali ini tahajud gitu orang. Enggak terlalu istimewa dalam sebuah ibadah. Baca Quran. Artinya akhirnya jujur. Begini. Oh, mungkin ini kenapa? Saya sebelum tidur sudah saya maafkan semua kesalahan orang. Dan setelah tidur saya tidak ada memikirkan orang lain gimana sama saya. Bersih dia punya hati. Jangan disangka gampang nih. Bersih dia punya hati. Makanya Pak, kalau ada maaf nih, kita pernah sakit, mungkin cara Allah ingin mengangkat derajat kita, iman di dunia, iman di akhirat. Nggak boleh sama, di dunia senang nggak pernah sakit. Ente jangan sama, nggak boleh. Di surganya mesti lebih di bawah dia sama orang yang di dunianya sakit-sakitan tapi masih rajin ibadah. Di dunianya ditimpanya dengan susah terus. Ini harus lebih tinggi daripada orang yang di dunia waktu di dunia nggak pernah sakit, nggak pernah susah. Orang terlanjur kaya, Abdurrahman bin Auf itu terlanjur kaya tuh. Abdurrahman bin Auf sampai berpikir keras bagaimana caranya jadi orang miskin. Beda sama kita. Kita lagi, kita semua dong. Sampai bingung Abdurrahman bin Auf. Ini pernah kisah kejadian, emang udah terlanjur kaya. Ketika terjadi gagal panen cakep tapi pada busuk, Abdurrahman bin Auf beli dengan harga terbaik. Dibeli agar habis dia punya duit. Baru juga beberapa hari datang utusan dari Yaman cari korma busuk. Lantaran kena wabah, katanya obatnya itu. Lah diborong dengan harga yang lebih cakep dari korma yang bagus. Emang kalau udah terlanjur kaya susah Pak. Masya Allah. Apa bingung dia jadi orang miskin. Kita bingung gimana. Nggak boleh sama atau orang yang sakitan terus. Jadi ketika ada penyakit, pertama itu mencuci dosa-dosa kita. Yang kedua, boleh jadi ingin mengangkat derajat kita, imma di dunia wa imma fil akhirah. Kalau ada orang yang suka ngomongin kita dan sebagainya, Bapak jangan cari tahu. Kenapa dia dulu sama gue baik kok sekarang begitu? Jangan dicari tahu. Jadi pusing Pak. Mungkin cara Allah ingin ngebersihin dosa kita dari dia omongin kan jadi menghapus dosa kita, enak aja udah gitu. Masya Allah, ini nggak mungkin lah kalau kita lah apa sih Kanjeng Nabi deh, kita mah Ustadz apa saya paling ngeri itu ada istilah Ustadz musuhnya Ustadz, guru ngaji musuhnya guru, itu nggak boleh ada istilah. Kenapa kok yang pembimbing agama hatinya pada begitu? Nggak boleh. Nggak usah pembimbing agama, semua kita yang ngaji nggak boleh, hati mesti bersih Pak. Antum mau ibadah setiap hari, cakep tahajudnya tiap hari, baca Qurannya tiap hari, Masya Allah, tapi punya hati nggak bagus, ya rebut raih surga dengan apa yang ada pada diri kita yang Allah kasih karunia. Kesehatan, gunakan kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Yang punya harta, beli surga dengan hartanya, berbagi kasih ya saudaranya. Sampai susahnya. Bukan uang kita. Itu hanya titipan dari Allah. Gunakan. Yang punya jabatan dengan jabatannya. Yang punya tenaga, ambil tenaganya. Ngebersihin masjid Pak. Dosa paling gede pada diri orang yang ngebersihin masjid. Makanya merebut surganya cakep tuh. Nanti jangan pada iri sama merebut nanti ya. Kalah surganya ya. Jangan iri, kenapa? Orang yang ngebersihin masjid, dosa penggedenya pada dirinya dikeluarin sama Allah. Baca dalam kitab Lubabul Hadis, syarahnya Tanqihul Qaul, baru ada bahas waktu itu. Begitu dibahas, semua orang pengen bersihin masjid. Merebutnya bingung, lapak dia ambil. Iya. Kalau begitu ya ente nggak ngambil pakai tenaga. Wih ini yang kerja banyak banget, nggak ada pisang gorengnya, beli pisang goreng selesai. Jadi dengan potensi apa aja? Listrik
Itu barang siapa yang menerangi ini satu bohlam. Bohlam itu gue percaya, gue ganti pakai bohlam gue. Nggak ada diganti saja. Itu pahalanya, masya Allah, terang kita selama itu pakai. Tapi jangan begitu, nanti ada orang ini nggak ada yang percaya, aku percaya. Biar diganti gue yang beli kita gitu. Bukan begitu. Gua dipakai bohlam, dikasih bohlam, ente ngambil yang lebih hebat. Berapa bayar listrik semuanya? Kena deh lo. 1 juta bayarin. 1,5 juta, aneh setengahnya. Ya tetap juga itu. Jadi banyak potensi yang Allah berikan untuk kebaikan. Yang dengan ilmunya Pak. Yang dengan badannya sekedar datang memberikan jadi kemakmuran, Masya Allah, bersama-sama. Yang bisa istiqomah dengan sholat 5 waktu, ayo sholat 5 waktu habis susahnya datang. Yang bisa baca Quran pakai baca Quran. Apa aja gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan terus istiqomah sama kita ya Pak, sampai mata ini betul-betul menutup untuk selama-lamanya. Apa kita malu? Imam Tirmidzi Pak, Imam Tirmidzi sampai menangis, sampai buta. Dia bisa senjanya mikirin, ya Allah, bekal saya bagaimana ya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Imam Tirmidzi sampai kayak begitu. Kita enggak sampai begitu. Ibadah kita enggak cakap, kita cuma mohon ada sedikit ibadah yang baik. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat buat kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان